Bab 915. Putri Jaiden Blue, Aurelia J. Di bawah desakan Sokjian, Lolita yang tak sadar untuk beberapa saat, tersipu dan menundukkan kepalanya, mendatangi Kenzi karena malu. Saudara Kenan, aku minta maaf. Sokjian benar, kamu adalah donatur kami, tetapi aku melabrakmu tanpa ragu-ragu. Aku harus meminta maaf dan bersujud kepadamu. Lolita berlutut dengan sopan saat dia berbicara, tetapi Kenzi tidak mencegahnya untuk bersujud. Melihat dia punya sikap seperti ini, itu sudah cukup. Kenzi menariknya tepat waktu dan tidak membiarkannya bersujud. Tidak perlu melakukan ini, aku menghargai kebaikanmu. Dia kemudian berkata kepada Sokjian. Sokjian, kamu tidak perlu terlalu sombong. Ini 1,5 juta, aku sudah memberikannya kepadamu, kamu tidak perlu punya beban psikologis apapun, dan tidak perlu menganggapku sebagai donaturmu. Ngomong-ngomong, selamat, kamu bisa membeli rumah. Kalian berdua mengobrol baik secara pribadi, aku masih ada sesuatu untuk diurus di luar, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kenzi menepuk bahu Sokjian, memberinya senyuman, lalu keluar. Hei, saudara Kenan. Melihat Kenzi hendak pergi, Sokjian tertegun sejenak, lalu mengejarnya keluar bersama Lolita, ingin menjamunya, setidaknya untuk makan enak. Namun, Kenzi tidak menoleh ke belakang, hanya melambaikan tangannya dan meninggalkan bangunan tempat tinggal itu. Saat itu sekitar jam 6 sore, Kenzi makan di toko pinggir jalan, lalu berjalan ke kampus seni, ingin menemukan Putri Jaiden Blue lagi yang bernama Aurelia J, gadis yang belum pernah dia temui. 2 hari yang lalu, Kenzi bertanya tentang Aurelia di perpustakaan kampus. Saat ini, setelah makan, dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia berjalan-jalan santai di kampus dan pergi ke gedung asrama Aurelia J. Kenzi datang ke pintu gedung asrama dan melihat para mahasiswa laki-laki yang memegang bunga sedang mengangguk dan membungkuk kepada bibi penjaga asrama sebelum diizinkan memasuki gedung asrama wanita. Dia tahu betul bahwa dia, seorang pria di luar kampus, mungkin agak sulit untuk memasuki gedung asrama putri ini. Tentu saja dia tidak akan mencoba menjilat bibi asrama. Dia tidak perlu masuk ke asrama putri. Jadi ketika melihat seorang gadis lewat, dia menghentikan gadis itu dan berkata dengan sopan. Bisakah kamu membantuku menelepon Aurelia J dari kamar 202? Aku adalah kerabat jauh dan temannya, aku ingin menemuinya. Kamu kerabat atau teman Aurelia J? Gadis itu memandang Kenzi dengan curiga. Setelah beberapa saat meliriknya, dia menunjuk ke pinggir jalan dekat pintu asrama, bukankah itu Aurelia? Jika kamu adalah kerabat atau temannya, kenapa kamu tidak mengenalnya? Kenzi mengikuti arahan telunjuknya dan melihat. Di sana ada seorang gadis di pinggir jalan. Gadis itu berusia sekitar 20 tahun. Tingginya 1,65 meter, batang hidung yang mancung, kulit seputih salju, dan penampilan serta bentuk tubuh yang sangat bagus. Berdasarkan foto di Kenzi, si gadis kecil yang difoto tampak polos dan hidung agak pesek, hampir sepenuhnya berbeda dari gadis ini. Kenzi diam-diam terkejut, dia tidak menyangka bahwa gadis cantik seperti bunga itu adalah Aurelia J, putri yang sangat dirindukan Jaiden Blue sebelum kematiannya. Aurel, hati-hati. Seorang pria asing datang menemuimu, berpura-pura menjadi kerabat jauhmu. Gadis yang baru saja ditanyai oleh Kenzi mengingatkan Aurelia dengan suara keras, dan kemudian memandang Kenzi dengan sinis, lalu meninggalkannya dan memasuki gedung asrama. Setelah diingatkan, Aurelia J menoleh dan menatap Kenzi. Terlihat jelas kewaspadaan di matanya. Dia mungkin seperti ini karena dia sering diganggu oleh pria asing. Aurelia J terkenal di kampus seni. Di forum kampus, dia diakui masuk dalam daftar bunga kampus. Pada saat yang sama, jurusan seninya sangat bagus dan dia adalah mahasiswi berprestasi di himpunan tari. Namun, kehidupan Aurelia J di perguruan tinggi selalu sangat sederhana, begitu sederhana sehingga dia agak misterius atau kesepian, karena dia penyendiri dan jarang berteman. Meskipun banyak pria yang mengejarnya, dia selalu dingin dan acuh tak acuh, selalu menjaga jarak dengan para mahasiswa atau laki-laki di luar kampus. Halo, Aurelia. Namaku Kenzi. Aku datang ke sini khusus untuk menemuimu. Kenzi berjalan mendekat dan memperkenalkan dirinya dengan sopan. Aku tidak kenal kamu, dan tidak ingin mengenalmu. Tolong jangan halangi aku. Aku sedang menunggu bus, kata Aurelia J dingin, dan kewaspadaan di matanya jadi lebih kuat. Kenzi diam-diam mengerutkan kening, sedikit bingung. Bahkan meski tidak mengenal, atau tidak ingin berurusan dengan orang asing, orang biasanya bertanya dulu kenapa ingin bertemu, bukan? Jadi begini, aku Yaman ayahmu, Tuan Jaiden Blue. Dia secara khusus memintaku datang ke sini untuk menemuimu. Kenzi tidak ingin memberitahunya secara langsung bahwa Jaiden Blue telah meninggal.
Ketika Aurelia mendengar nama ayahnya, Jaden Blue, tubuhnya tampak gemetar, seolah hatinya tersentuh. Namun setelah beberapa saat, dia kembali ke penampilannya yang cuek. Aku tidak butuh dia datang menemuiku, dan aku tidak membutuhkanmu menemuiku demi dia. Aku sudah bertahun-tahun tidak punya ayah, dan aku sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini, jadi tolong jangan ganggu aku. Saat Aurelia J selesai berbicara, kebetulan ada mobil yang sedang dalam perjalanan di kampus. Mobil itu menepi. Aurelia meninggalkan Kenzi, naik ke mobil. Maaf, aku harus pergi. Tolong jangan datang menemuiku lagi. Kenzi melihat Aurelia pergi dengan mobil, kerutan di keningnya semakin dalam. Dia jelas telah menemukan Putri Jaden Blue, tetapi dia tidak bisa ngobrol dengannya. Dia benar-benar tak menyangka, gadis bernama Aurelia J ini begitu sulit diajak bicara. Nampaknya hubungan Jaden Blue dengan putrinya kurang baik semasa hidupnya. Saat ini, suara sombong dan menghina terdengar tidak jauh di belakangnya. Haha, ini menarik. Aku tidak menyangka kamu akhirnya akan mendapat masalah juga. Bagaimana? Aurelia sulit diajak bicara, kan? Gadis yang mengatakan ini adalah gadis yang pernah berurusan dengan Kenzi terakhir kali, yang menggunakannya sebagai tameng, primadona kampus, Cecilia. Cecilia kebetulan mengambil pengiriman ekspres di kamar asrama. Ketika Kenzi datang ke pintu asrama, dia memperhatikan bahwa pria yang sangat sombong padanya terakhir kali datang ke gedung asrama, jadi Cecilia terus bersembunyi di tempat yang gelap, mengamati secara diam-diam. Saat dia melihat Kenzi diacuhkan, Cecilia merasa sangat bahagia. Pria ini sangat sombong. Dia ingin mengundangnya makan terakhir kali, tapi dia mengabaikannya. Bagaimana, memang enak ditolak oleh seorang gadis. Dia secara naluriah berpikir bahwa Kenzi datang ke sini untuk mengejar cinta Aurelia, tetapi ditolak dengan kejam, jadi dia merasa sangat bahagia. Bab 916. Rahasia Aurelia J. Kenzi melihat wajah Cecilia yang tersenyum dan tidak ingin banyak berinteraksi dengannya, jadi dia mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Hei, bukankah kamu tertarik dengan Aurelia J? Apa kamu tidak ingin tahu tentang Aurelia J? Cecilia mengikuti sambil tersenyum. Kenzi terdiam setelah mendengar ini. Meskipun dia tidak ingin memperdulikan gadis bernama Cecilia ini, dia harus mengakui satu hal. Dia tidak tahu banyak tentang Aurelia. Dia sangat ingin tahu beberapa hal tentang Aurelia, seperti bagaimana kehidupan Aurelia di universitas ini. Kamu sangat mengenal dan akrab dengan Aurelia. Kenzi berbalik dan menatapnya. Aku tinggal di sebelah asramanya, dan kami sering bertemu, tetapi kami tidak terlalu mengenal satu sama lain. Karena Aurelia J jarang berteman, Cecilia berkata dengan percaya diri, seolah dia yakin. Tapi Aurelia J berasal dari jurusan seni. Dia juga primadona kampus fakultas seni, jadi aku biasanya sangat memperhatikannya dan tahu banyak tentang dia. Dia membungkuk lagi dan berkata secara misterius, apakah kamu mengejarnya? Apakah kamu ingin tahu sedikit tentang rahasia Aurelia? Kenzi tidak tahu kenapa gadis ini bersikap begitu proaktif dan ingin memberitahunya beberapa rahasia tentang Aurelia J, jadi dia dengan tenang berkata, katakan padaku. Baiklah, karena kamu tertarik, maka kamu ajak aku makan dulu. Aku belum makan. Sebenarnya, Cecilia sudah makan di kantin kampus, tapi dia hanya ingin Kenzi mengundangnya makan karena terakhir kali dia mengundang Kenzi makan, tetapi Kenzi menolak, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Jika Kenzi mengundangnya makan, dia akan tanpa basa-basi memesan banyak hidangan, lalu hanya makan sedikit dari setiap hidangan, dan akhirnya berkata dengan arogan, sekarang kita impas, jangan lakukan itu lain kali. Hal ini tidak hanya mempermalukan Kenzi, dan membantunya mendapatkan kembali martabatnya yang hilang terakhir kali, tetapi juga menghabiskan banyak uang Kenzi. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Cecilia diam-diam menahan tawanya. Pria ini terlihat miskin dan tidak seperti orang kaya. Jika dia memesan hidangan banyak untuknya dan membuatnya menghabiskan banyak uang dengan sia-sia, dia mungkin akan marah dan menitikkan air mata. Memikirkan adegan seperti itu, Cecilia tidak bisa menahan senyum, merasa sangat bahagia di hatinya. Namun, reaksi Kenzi sangat dingin. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Cecilia, seorang gadis berusia 20-an. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu ingin aku mentraktirmu makan, itu bukan masalah. Tapi kamu memberitahuku tentang rahasia tentang Aurelia dulu, baru kemudian aku akan mentraktirmu makan. Cecilia sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka pria ini akan melakukan ini. Dia harus mengatakannya terlebih dahulu, baru mentraktirnya. Apakah ini sikap pria terhadap gadis kampus yang cantik? Apakah pria ini punya sikap maskulinitas? Cecilia merasa tidak nyaman dan berkata,
tidak bisakah kamu mengundangku makan dulu, lalu duduk dan berbicara sambil makan? Kenzi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Bagaimana aku tahu kalau kamu sebenarnya tidak tahu apa-apa? Aku tidak mau memberimu makanan gratis. Kecuali kamu memberitahuku dulu, jika informasi itu berharga, maka aku akan mentraktirmu makan. Kamu, Cecilia hampir tersedak oleh amarah dan kemudian berkata tidak setuju setelah beberapa saat. Tidak, jika tidak mengundangku dengan hormat dan sopan, aku tidak akan memakan makananmu, dan aku tidak akan memberitahumu rahasia Aurelia. Cecilia serius, sedikit marah. Dia belum pernah melihat pria dengan kecerdasan emosional serendah itu. Pria lain mengantri untuk mengundangnya makan dengan tulus, tetapi pria ini, dia masih keras kepala seperti terakhir kali. Sepertinya dia Cecilia bukanlah si cantik kampus, tapi virus yang harus dihindari karena takut tertular. Parahnya lagi, pria ini jelas menginginkan sesuatu darinya, tapi dia bertindak seolah-olah dirinya yang memohon padanya. Orang seperti ini pantas diseret keluar dan dipukuli sampai mati. Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan, lupakan saja. Kamu bisa menyimpan rahasia itu. Kenzi tidak lagi tertarik untuk berbicara dengan Cecilia lagi dan setelah mengatakan ini, dia pergi begitu saja. Sebenarnya dia bukanlah orang yang suka mencampuri privasi orang lain, hanya saja Aurelia Jay adalah putri Jaden Blue dan seorang gadis yang harus dia jaga dengan baik, jadi dia punya ingin tahu tentangnya. Hei, kamu, Cecilia, yang awalnya sedikit marah, menjadi bingung saat melihat Kenzi pergi tanpa ragu-ragu. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Dia jelas ingin memanfaatkan kesempatan ini agar Kenzi untuk mengundangnya makan dan dengan sengaja bersikap mendominasi agar Kenzi terlihat tidak bahagia. Dia sangat tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mempermalukan pria ini, jadi dia buru-buru berlari beberapa langkah, menyusul. Tunggu sebentar, jika aku memberitahumu rahasia Aurelia, maukah kamu menepati janjimu? Kamu harus bilang kepadaku, maukah kamu makan denganku? Kenzi berhenti dan menatapnya, ya, oke, karena kamu akan menepati janjimu, maka aku akan mempercayaimu sekali ini. Cecilia diam-diam menghela nafas lega. Dia mengangkat dagu putihnya lagi dan berkata dengan penuh minat, rahasia yang akan kuberitahukan kepadamu sangat berharga, dan kamu akan sangat berterima kasih padaku. Demi mengundangku untuk makan, aku akan memberimu masukan yang bagus. Meskipun Aurelia Jay adalah gadis paling cantik di kampus kami, kamu sebaiknya menjauh darinya dan jangan mengejarnya. Kenzi sedikit mengernyit dan bertanya, kenapa? Cecilia tersenyum misterius dan merendahkan suaranya, jika kamu tahu bahwa Aurelia Jay sebenarnya punya identitas lain, seperti menjadi seorang wanita di klub malam, bukankah kamu akan sangat patah hati? Kenzi mengerutkan kening lebih dalam, menunjukkan dia terlihat sangat sedih. Sulit membayangkan putri Jaden Blue, begitu tertekan sehingga dia bekerja di klub malam. Cecilia merasa senang saat melihat perubahan ekspresinya, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan berbohong kepadamu. Tuan muda Sho Andika yang kamu lihat terakhir kali mengganggu datang ke asrama secara khusus. Saat dia menggangguku, dia kebetulan melihat Aurelia Jay di asrama sebelah. Saat itu, dia berkata kepadaku, Aurelia Jay adalah seorang wanita klub malam, dan sangat populer. Kenzi berpikir sejenak dan berkata acuh tak acuh, yang kamu katakan tidak berdasar. Kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi aku tidak percaya. Petik 2. Cecilia tidak menyangka bahwa orang ini masih meragukan kredibilitas masalah ini, jadi dia berseru, Sho Andika juga mengatakan bahwa klub malam tempat dia bekerja adalah klub malam yang terkenal dan mewah. Klub malam Dreams. Aurelia Jay tidak berteman di kampus, dan tidak pernah menerima kejaran laki-laki. Dia pergi keluar setelah jam 6 setiap malam dan kembali sangat larut, atau bahkan tidak kembali sepanjang malam. Pikirkanlah sendiri, apakah aku berbohong padamu? Kenzi berhenti berbicara. Apa yang dikatakan Cecilia masuk akal. Ia mulai merasa kasihan pada almarhum Jaden Blue di dalam hatinya. Bagaimanapun, selama ia ada, ia harus membantu Jaden Blue mendisiplinkan putrinya, merawat putrinya dengan baik untuk Jaden Blue, dan membuat Aurelia hidup bahagia. Menjalani kehidupan yang baik yang tidak dipandang remeh oleh orang lain. Oke, kamu sudah tahu rahasia Aurelia Jay, kenapa kamu tidak mengundangku makan malam? Cecilia mulai merasa berpikir lagi. Nanti, ketika pria ini mengundangnya makan malam, giliran dia yang mempermalukan wajahnya. Tanpa basa-basi, Kenzi mengeluarkan $200 dan menyerahkannya kepadanya. Terakhir kali kamu mengundangku makan, yang dilakukan seperti ini, jadi aku akan seperti ini lagi. Cecilia tercengang. Yang membuatnya marah adalah Kenzi memberinya uang dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah berada jauh dalam sekejap mata. Hei,
Kembali, Cecilia memandangi sosok yang tidak menoleh ke belakang. Dia merasa sangat tertekan hingga dia seolah ingin mencari seseorang untuk menangkapnya dan kemudian menggantungnya hidup-hidup.